Santai aja. Kita akan belajar apa sekarang? Kita akan belajar informatika. Sesuai namanya dan rencana kita pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat apa itu berpikir? Masih ingat waktu pertemuan kedua apa itu berpikir? Masih ingat? Apa itu berpikir? Masih ingat ya? Apa masih lupa? Coba kalian share. Apa itu berpikir? Bisa lebih keras sedikit? Proses berpikir itu apa? Jadi proses kita ambil kesimpulannya saja. Jadi proses berpikir itu adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah juga kan, mencari informasi ya, mengumpulkan informasi juga gitu. Terus untuk tujuannya apa? Ketika kita sudah mencari informasi, mengolah informasi, tujuannya untuk apa? Pasti kan ada tujuan. Masa untuk diolah saja, masa dicari saja, pasti kan ada tujuan. Analoginya ketika kita memasak, kita sudah sediakan bahannya, kita masak, apakah akan disimpan begitu saja? Iya. Tidak kan? Tapi untuk dimakan. Nah ini juga sama. Ketika kita sudah mencari informasi, mengolah informasi, setelah itu kita gunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah. Itu, ya, itu analoginya sederhana. Bukan tidak akan ribet-ribet. Proses berpikir itu apa? Ada apa tadi? Mencari informasi, mengolah informasi untuk memecahkan masalah. Ya. Sekarang kita kan sedang belajar informatika. Kalau berpikir komputasional apa itu? Tadi sama kan? Punya berpikir. Cuma sekarang ada tambahan komputasional. Metode penyelesaian masalah yang menerapkan teknik-teknik dari komputer seperti dekomposisi, pola, abstraksi, dan perancangan algoritma masalah secara efektif dan efisien. Nah, sama. Tadi memecahkan masalah, proses untuk memecahkan masalah dengan pendekatan komputasional. Komputasional sendiri, ingat, proses komputasional itu atau sistem komputasi itu cuma tidak satu, ada input kan, tidak ada di sana input, proses, output. Nah di dalam input itu sendiri ada proses berpikir tadi. Kaitannya dengan yang tadi ada apa? Abstraksi, ada pengenalan pola, algoritma, dekomposisi. Nah, kita tidak akan bisa mengenal pola sebelum kita mengetahui informasi. Kita harus cari tahu dulu informasi, lalu dekomposisi, diabstraksi, baru algoritma. Setelah algoritma akan menjadi sebuah informasi dan bisa dijadikan untuk memecahkan masalah. Ini dia. Ya. Apakah berpikir itu hanya untuk informatika? Proses berpikir komputasional ini kalian bisa gunakan, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, di mata pelajaran apapun. Ya, kalian bisa tahu ketika ada permasalahan, kalian pendekatan abstraksi. Nah, apa sih itu jadi masalah?
terus dekomposisi. Ketika ada suatu permasalahan yang berat, pecah menjadi bagian yang kecil. Terus pattern, pengenalan pola. Kayaknya sih permasalahan yang kita hadapi sekarang itu pernah terjadi waktu kemarin, dan pernah saya melewati dan berhasil. Nah, itu dia. Oh, caranya ya, karena kita sudah pernah mengalami permasalahan seperti itu, kita tahu kan? Wah, ada pendekatan saya ini. Cara tidak apa? Kan terkadang kita terjebak dalam permasalahan yang sama. Betul? Nah, seperti itu. Terus setelah tahu patternnya, nanti kita atur. Aturnya gimana? Nanti untuk solusinya kita atur. Kita pakai algoritma. Oh, emang karena kita sudah mengalami hal yang sama dan kita sudah memecahkan atau bisa melewati hal yang sama permasalahan tersebut, mau berapa ya cara mengatasinya supaya itu berulang lagi di kemudian. Lihat, lihat. Nah, sekarang kita akan belajar ke masih berpikir komputasional, tapi dengan subtopik yang berbeda. Kita akan belajar pengenalan dan aplikasi kecerdasan artifisial. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, apa itu AI? Nah, AI. Ada yang tahu AI? Pernah nggak kalian bersinggungan bekerja dengan AI? Nah, kenal. Oh, berarti kan selain ChatGPT apa? Selain ini, Cici. Sejauh mana kalian menggunakan ChatGPT dan Gemini tersebut? Atau kita fokuskan untuk hal apa kalian? Mencari informasi. Mencari informasi. Informasi seperti apa? Kita Belajar. masalah global, masalah pembelajaran bisa. Belajar bisa, terus balik. Penyebab dan solusi masalah hari ini. Penyebab untuk mencari jawaban, mulai dari penyebab terus solusinya juga. Oke, kalian sudah pada tahu kan AI, terus pernah menggunakan juga. Jadi pertanyaannya, apa itu AI? Kecerdasan buatan Apa? Kecerdasan buatan. Artificial intelligence itu kan, artificial itu kan buatan. Intelligence, kecerdasan. Intelligence itu kan kecerdasan. Berarti AI itu adalah kecerdasan. Cuma makna harfiahnya, cuma translate ya. Jadi apa itu maknanya dari AI itu? Sintras, supaya kedengaran. mesin atau sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Sistem atau mesin yang bisa meniru layaknya kecerdasan manusia. Sebuah tool, sebuah alat yang diciptakan untuk meniru naon, bisa meniru kecerdasan manusia, polanya, cara kerjanya juga. Kira-kira ada yang perlu dikritisi nggak? Ketika sudah ditiru oleh mesin, kira-kira apa yang berdampak pada kita? Ada nggak dampaknya bagi kita? Pasti ada. Kira-kira dampaknya? Contoh, misalkan kita membuat sebuah produk, ya, dan produk kita itu dijual laku, tiba-tiba ada yang
Kurang dijualan sirup, maju tiba-tiba ayah tukang sirup lain kira-kira apa gitu? Omset akan menurun kita istilahnya. Persaingan. Nah, sekarang ketika ayah itu sudah bisa meniru seperti layaknya manusia, berarti apa yang terjadi? Persaingan kan? Persaingan di mana? Wah. Sekarang lihat perkembangan sekarang. Contoh kecil lah, hal kecil. Meskipun ini bagian yang kecil. Berapa bidang pekerjaan yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia? Coba bidang apa saja? Sawah traktor. Sawah harus pakai, nyiram harus pakai drone kan? Ngajaga pintu baik, ngajaga pintu. Sekarang disebut mesin kan? Kira-kira orang kamu mungkin sebelum beres sekolah apa? Tiga orang. Maju terus payung. Coba yang masuk ke mall. Dulu kan laporan beli barang teh, so, ngasih dulu kan ke SPG-nya beli ini, terus ditulis apa? No. Sekarang tinggal ambil, udah. Karena itu yang kayak dijepit di ujung baju. Itu aja guys, dialih ke mesin. Nah, kan ini lah sok ayeuna beli baju dia, dulu nulis heula. Ini kalau satu 10 orang beli kan. Kalau satu kali nulis 1 menit misalkan atau 1 detik, ada 10. Tapi dengan adanya tadi alat yang tersebut, apa yang terjadi? Tinggal ambil langsung. Bayar harus tunggu 2 dompet, equilis dan sebagainya. Ya? Jadi dengan adanya AI, mau tidak mau kita akan bersaing dengan dia. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Untuk bisa bersaing dengan AI, tugas kita sebagai pelajar dan gimana supaya kita terus bertumbuh secara berpikiran, akademik, kecerdasan, dan sebagainya. Ya, paham sekarang? Jadi AI itu apa tadi? Sebuah mesin yang diciptakan nah, seperti itulah. Nah, kita akan tadi kan sudah tahu ya AI itu seperti apa dan dampaknya juga bagi kita. Nah, di samping dampak negatif yang tadi, ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya apa yang kalian rasakan ketika kalian menggunakan AI? Tadi terbantu. Terbantu kan? Iya. Tadi sampai mana? Selain untuk mencari informasi, untuk AI apa saja yang kalian lakukan dengan si AI tersebut? Buat video. Buat video. Membuat video. Sukses. 5 detik. Iya. Cuma ya durasinya 5 detik. Oh, berarti. Oke. Itu ya. Di samping ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga. Bisa terbantu pekerjaan kita. Yang tadinya mungkin kita membutuhkan waktu 1 jam, sekarang bisa 1 menit. Tadi dampak positif, ada dampak negatif. Baik. Nah, dia banyak
ragam dan banyak variasi apa yang disebut AI. Tadi ada yang menurut itu. Tapi pada intinya AI itu adalah alat peniru. Alat tiruan. Nah, itu ya. Dari definisi manapun pasti ada meniru. Cuman ini saja nih. Bahasanya sedikit dimodifikasi. Jadi pada intinya adalah sebuah sistem atau sebuah komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual dan cara berpikir manusia. Itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini dia. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ketika kalian menggunakan ChatGPT, sebuah produk dari AI itu sendiri, karena AI itu bukan ChatGPT, tapi ChatGPT bagian dari AI. AI itu sendiri bukan ChatGPT, tapi ChatGPT itu bagian dari AI. Karena AI itu katakanlah sebuah apa ya? Kalau bisa disebutkan atau sebuah bundelannya. Misalkan kalau di Office mah Microsoft Office-nya, kita Microsoft Office kan banyak bundelannya, ada Excel dan seterusnya. Nah, yang di sini juga sama seperti itu. AI namanya, tapi produknya beda. Ada yang ChatGPT namanya, dan machine learning dan seterusnya. Oke ya? Nah, yang jadi pertanyaan untuk sekarang, apakah kalian sudah puas dengan hasil hasil dari AI? Misalkan kalian mencari sesuatu ya di AI, di ChatGPT, apakah sudah puas atau sesuai dengan perintah kalian? Berapa persen? Ada yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan jawabannya? Hampir semuanya dekati. Oke, rata-rata ketika kalian mencari sebuah informasi, misalkan taruhlah untuk membuat sebuah gambar, apa yang kalian perintahkan di AI tersebut? Oke, baik. Untuk tesnya sekarang, kalian bawa HP kan? Bawa. Kalau pakai Chromebook kayaknya sedikit agak sulit. Kalian pakai bawa handphone semuanya pakai? Kalian gunakan WiFi ruangan ini. WiFi ruangan ini kita gunakan yang ini ruangan ini. Lapcom 3. Ada nggak lapcom 3? Nah, lapcom 3 atau lapcom 03. Untuk password lapcom ke-3. Pilih mau lapcom 3 kayak gini atau lapcom 03, sama saja. Passwordnya ini ya. Lapcom silakan masuk dulu. Kalian silahkan gunakan tool yang tadi, tool pertanyaan yang tadi. Mau ChatGPT silahkan, mau Gemini silahkan. Tugasnya sekarang buat sebuah gambar
gambarnya bebas. Boleh, boleh. Silakan. Pokoknya masuk ke ChatGPT, setelah itu kalau pakai ChatGPT, setelah itu buat sebuah gambar. Bebas gambarnya. Kita pengen tahu dulu apa perintah yang kalian lakukan, atau perintah apa yang kalian instruksikan ke si tool tersebut, asisten. Sudah bisa? Oke. Sudah bisa masuk? Coba kalian perintahkan si ChatGPT tersebut, kalau pakai ChatGPT, kalau pakai begini silakan begini. Pokoknya perintahkan buatlah sebuah gambar sesuai dengan keinginan kalian. Oh, lagi proses. Coba perhatikan lagi gambarnya, hasilnya. Apakah ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian? Proses. Oke. Silakan. Coba perhatikan lagi, apakah ada kekurangan? Sudah pas? Coba kalian lihat lagi hasilnya. Sudah sesuai dengan keinginan kalian? Ada yang tidak? Oke, terus silakan. Coba lihat lagi hasilnya. Sudah sesuai dengan keinginan kalian? Sesuai? Tidak. Kenapa tidak? Nah, itu dia soal. Ya, bagus. Berarti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginannya. Ada yang lain juga sama? Nah, semuanya sudah sesuai? Soal ininya? Enggak, tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Keinginan. Nah, 1, 2. Hampir semuanya sama kan? Sesuai. Yang jadi pertanyaan, sudah semuanya? Sudah. Tadi yang tidak sesuai dengan keinginan itu 2, 1, 2. Yang lainnya sesuai. Ada yang tahu kenapa tidak sesuai dengan keinginan? Kenapa hasilnya tidak sesuai harapan? Itu tergantung dengan prompt atau perintah yang kita ketikkan atau kita buat di sana.
kualitas form atau instruksi atau perintah yang dimasukkan ke sana itu kurang ditahu. Jadi bagaimana supaya hasil kita sesuai harapan? Nah, itu dia, perintahnya atau formnya itu harus dipakai. Paham ya? Nah, lihat, Bapak masuk di situ kan? ChatGPT, juga bisa lihat. Kalian sama-sama. Nah, kebetulan. Jadi perintah yang kita tuliskan atau prompt yang kita tuliskan di sana itu adalah harus di supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuh. Apakah hanya di untuk gambar saja? Tidak. Untuk hal lain juga sama. Ketika kalian untuk mencari misalkan soal, pembahasan soal, kalian harus tulisan juga secara ya, karena bedanya di manusia dengan mesin itu seperti itu. Ahli mesin mah meskipun cerdas tetap perlu detail. Ya, mau manusia mah aya mesin penting naon. Kalian sini kita cek, kita buat juga sebuah gambar. Buatkan Pak. Buatkan gambar seorang siswa di taman sedang membaca. Nah, kita lihat ketika dieksekusi. Ini dia akan memproses, mesin ini dia akan memproses sesuai dengan ini. Pokoknya nama ada seorang siswa di taman sedang membaca. Ya tahu siswa yang nanti jadinya itu apakah siswa laki-laki atau siswi perempuan. Kita lihat hasilnya. Wawancara. Kalau kita baca kita buat lagi. Kita lihat. Bapak perintahkan seperti itu. Buatkan gambar seorang siswa di taman sedang membaca. Apa ya? Apakah siswa laki-laki atau perempuan? Tapi interpretasi kita ketika mendengar siswa, apa yang kalian inginkan? Apakah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya yang laki. Seorang manusia pasti kalau sebutin siswa pasti interpretasi laki ke laki. Tapi tidak tahu nih, apa ya? Apakah yang muncul seorang perempuan atau laki-laki? Bikin lagi. Ini berarti sama ini.
si AI itu, si ChatGPT itu merepresentasikan ketika menyuruh dia menggambar seorang siswa, dia muncul. Bagus ya. Nah, cuma ini saja sesuai dengan perintah kita. Gambar seorang siswa di taman sedang belajar. Tahu tamannya bukan taman awal dia. Inilah. Itu ya. Jadi supaya gambar ini lebih dan sesuai dengan harapan kita, makanya ini nih, prompt atau perintah yang kalian ketikkan itu harus itu ya. Bukan hanya ini saja, kalian juga bisa membuat puisi, bisa. Iya. Puisi bisa. Coba kalian buat puisi. Singlita ya. Itu akan menjadi salah satu apa? Bisa hasilnya itu akan sesuai dengan harapan minimal. Buatkan satu bait puisi tentang seorang siswa yang sedang sekolah dengan kondisi apa? Nah, kondisi alam misalnya. Kondisi cuaca sedang mendung. Nah, seperti itu. Hal-hal yang detail seperti itu tuliskan. Ya. Mendung, tidak punya uang, apa lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nah, itu juga kan. Tapi ingat, meskipun kalian sudah bisa menggunakan ini, tool, ChatGPT dan seterusnya, kalian jangan ketergantungan. Ya, tetap ini jadikan sebuah alat saja. Ulah sedetik AI, ulah sedetik AI, ulah sedetik ChatGPT, kalian akan unggul. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Pak, kalau AI kan bisa nyalin pola pikir. Ya. Kalau nantinya AI itu bisa bertindak sendiri, langsung bisa saling perang sama manusia, itu gimana? Bakal terjadi Perang dengan manusia? ya? Sekarang sudah berperang AI. Sudah. Di sektor pekerjaan sudah berperang kan AI? Coba. Berapa mata itu yang dialih oleh AI? Banyak kan? Bidang pekerjaan apa? Sekarang operator itu cukup kayak gini, kayak operator yang di Telkom dan seterusnya. Kalau dulu kan dulu online misalnya 24 jam apa ya. Sekarang perangnya AI dengan manusia itu sudah dimulai dari sekarang. Tapi di sektor mana dulu? Tidak semua bidang pekerjaan, ranah pekerjaan itu semuanya dialih yang namanya masih ada celah. Tapi kedepannya ya pastilah akan lebih intensif mungkin perangnya
Kalau sekarang mungkin presentasenya berapa? Kan belum semuanya rata. Tapi bibit-bibit seperti itu sudah kita rasakan sekarang. Ya. Iya. Nah, posisi kita mau seperti apa nanti? Ditambah itu AI tetap wae ada sisi teman. AI itu bisa berjalan namanya listrik kan. Untuk nulis kita dicabut tetap mau jalan. Tergantung. Beda dengan manusia yang selalu responsif, tidak perlu diajari katakan dia secara natural kalau manusia itu bisa sudah bisa memilah, bisa mencari, bisa membedakan, bisa menjawab dengan kadar kemampuannya masing-masing. Nah itu selalu harus diajar. Ada lagi pertanyaan? Nah, ya nanti hasilnya kirimkan ya. Grup web apa pakai kasih nama kirimkan grup ini hasil kalian. Nah gitu. Jadi AI itu secara umum kalian bisa pergunakan ya sebagai alat bantu ketika kalian belajar. Untuk sekarang kalian gunakan untuk belajar, tapi bukan sumber satu-satunya ya. Enggak. Karena ini sebuah mesin banyak biasnya, banyak kesalahannya juga. Dan ketika kalian mendapatkan hasil misalkan, ketika kalian menanyakan ke AI dan seterusnya, ke ChatGPT dan seterusnya, tolong konfirmasi lagi setelah ditelan mentah-mentah hasil. Kalian harus analisis kan, apakah benar IoT punya. Jadi di samping kalian tahu AI, tahu cara kerja ChatGPT, kalian juga akan berbanding lurus, pengetahuan kalian akan bertambah karena sering konfirmasi dari hasil. Ya, jadi udah terang mentah-mentah. Sehingga tadi kan bikin gambar, gue suka sama halusan. Padahal ada lagi yang lebih bagus dari sana. Ketika ada pertanyaan misalkan di pembelajaran juga sama. Tinggal kreativitas kalian saja ketika membuat sebuah prompt atau instruksi. Ya. Bapak juga menggunakan ini ChatGPT sering. Bahkan katakanlah mencoba manusia debat. Bisa debat. Dasarnya apa? Ketika kalian bisa mendebat hasil yang seperti itu, apa yang terjadi? Kalian harus sering kalian tidak bisa berdebat ketika kalian tidak membahas sumber lain, tidak bisa mengkomparasikan. Jadikan sebuah tool alat bantu, tidak boleh jadi sandaran cara. Ya. Apalagi yang menyangkut dengan halayak umum. Ayo dia akan misalkan ke masyarakat beda. Oke, ada lagi pertanyaan? Sampai jam berapa sekarang? Jam 12 ya. Sedikit lagi, bentar lagi. Oke. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah kalian ya meskipun sebelumnya kita belum mempelajari apa atau mengetahui tentang AI, kita juga belum kasih pembelajaran atau materi atau topik tentang AI, tapi nah itulah kehebatan kalian. Kalau dulu guru dengan siswa itu kayaknya semalam, sekarang tidak ada lagi jarak seperti itu. Bisa saja kalian lebih dari
Kuncinya apa? Membaca. Kedua ya enggak? Terus baca. Itu ya. Kalian sudah bisa menggunakan salah satu tool yang dihasilkan oleh. Nah, yang jadi pertanyaan akhir, dari mana saya bisa menjawab dan bisa menggambar seperti kalian perintahkan? Orang memerintahkan, buatlah sebuah gambar. Dia akan memproses, dia menjadi gambar. Dari mana dia bisa menggambarnya? Ya? Dari mana dia membacanya? Bisa menggambar seperti itu. Seolah-olah si AI segala bisa. Si ChatGPT itu segala bisa. Ketika dikasih pertanyaan seperti itu dia biasa. Bisa. Kita ngegambar bisa. Dan puisi bisa. Dari mana dia? Tahu? Dari data dari mana? Dari kita. Secara tidak sadar kita upload gambar di Facebook, upload gambar di mana saja. Itu kan sebuah informasi. Data tersebut nanti di kelas 11, 12 nanti kalau bagaimana sih cara kerja AI sehingga bisa membuat hal seperti itu? Bisa mengidentifikasi gambar, bisa membuat gambar seperti yang kita inginkan. Itu berasal dari data. Datanya dikumpulkan dari mana? Dari kita. Tapi kita juga sama. Ketika ingin seperti AI, ChatGPT bisa menggambar, dan kita harus baca. Bacanya yang bukan sekedar baca dari buku saja, bisa melihat. Coba anak-anak SD, kalian pergi ke satu tempat misalkan yang asing sama sekali, ketika ditanya misalkan buatlah gambar yang dulu pernah kalian temukan sebelumnya, pasti akan menjadi referensi gambarnya. Susah ya, itu kan bisa. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi? Serius? Serius? Betul? Betul lah. Iya memanfaatkan hukum kan? Kita memanfaatkan saja. Nah, sudah yang terakhir untuk jadi ingat, gunakanlah AI itu secara umum dan secara khusus tool yang kalian gunakan, ChatGPT, Gemini dan seterusnya itu adalah sebagai alat bantu. Jangan menyandarkan ke sana. Segala informasinya jangan ke boleh Pak temenan nanyakan karena ChatGPT dan karena Gemini boleh. Cuman ya konfirmasi lagi, klarifikasi lagi. Jangan iklan. Itu ya. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Belum waktunya habis. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bertemu dengan kalian dan bisa menyampaikan topik terkait dengan AI. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita kembali di